tinggi kali. Pemirsa, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka sekaligus sebagai keynote speakers pada Lokakarya Indonesia, Malaysia, dan Thailand yang bertemakan pembangunan kota berkelanjutan sehingga kota-kota anggota IMT-JT dapat memacu pembangunan berkelanjutan yang dengan sendirinya membuka peluang investasi baru yang hijau dan ramah lingkungan. Berdasarkan hasil KTT IMT-GT ke-9 di Langkawi Kedah tahun 2015 lalu, agar kota-kota IMT-GT mendukung inisiatif rencana aksi kota hijau yang sekarang sedang dilaksanakan di Melaka, Malaysia, dan Songkhla, Thailand, dan akan dilaksanakan di Medan dan Batam, Indonesia. Untuk itu digelarlah Lokakarya Pembangunan Kota Berkelanjutan di Banda Aceh yang juga sebagai anggota IMT-GT, sehingga dari Lokakarya tersebut dapat menyajikan ketentuan rancangan kerangka kerja akhir kepada para wali kota dan pimpinan kota responden untuk masukan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan. Asisten Deputi untuk Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Neti menyebutkan IMT-GT sekarang ini lebih lanjut mengolaborasi konsep yang diusulkan untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang dapat diterapkan di subkawasan dan berpotensi untuk negara anggota lainnya. Nah, ketika bicara apakah kota-kota di IMT-GT ini sudah termasuk kota hijau, tentu masing-masing kota itu punya karakteristik yang berbeda. Ada di kota-kota yang kuat di satu bidang tetapi lemah di bidang lain, ada yang sebaliknya. Jadi misalnya ada kota yang pengolahan sampahnya udah bagus, tapi di sisi yang lain misalnya soal air misalnya itu bermasalah karena sumbernya mungkin tidak. Jadi antara satu kota dengan kota yang lain itu berbeda-beda. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengungkapkan terkait isu kota hijau, pemerintah Kota Banda Aceh telah melibatkan instansi terkait untuk pembangunan kota berkelanjutan, seperti warga kampung aktif mengelola sampah atau limbah rumah tangga, di mana dari hasil sampah itu dapat menghasilkan pupuk dan kerajinan rumah tangga dari limbah yang bisa didaur ulang. Lalu sampah di TPA Gampung Jawa nantinya akan disulap sebagai sumber energi, juga menambah luasan ruang terbuka hijau di Kota Banda Aceh. Kita terus mengajak masyarakat untuk menanam pohon. Jadi walaupun kita di RTH kita itu masih kurang, tapi kalau masyarakat nanti sudah terbantu dengan memampangkan pekarangan menanam pohon, secara otomatis ini akan bisa terbantu pemerintah Kota Banda Aceh, dan itu untuk kita semua, ya, untuk masyarakat Kota Banda Aceh dan untuk Kota Banda Aceh. Hadir pada acara tersebut Mr. Bala Murugan Tata Krisnan, Deputi Direktur Center for IMT-GT Subregion Cooperation, Mr. Kesabza, Asisten Manager ICLEI South Asia, Mr. Nikhil Kolsepatil, Manajer ICLEI South Asia. Tim Liputan Aceh TV.